Wanita warga asing menangis tak dapat subsidi minyak. Kami istri-istri daripada warga negara Malaysia. Waktu isi bensin, tetap aja dicas RM4. Seorang wanita yang merupakan bukan warga negara tetapi menetap di Malaysia meluahkan kekesalan selepas tidak dapat menikmati subsidi seperti yang diterima kebanyakan rakyat Malaysia. Menerusi perkongsian Shanti Firdaus, dia yang juga isteri kepada warga negara Malaysia kecewa selepas terpaksa mengisi minyak berharga RM4.20 seliter untuk pergi ke tempat kerja. Walaupun memiliki spouse visa, dia mendakwa tidak dapat menikmati keistimewaan seperti rakyat Malaysia lain yang hanya perlu membayar minyak pada kadar RM1.99 seliter. Dia juga menyeru agar kerajaan Malaysia dapat membantu mereka mendapatkan keistimewaan tersebut kerana perlu membiayai perbelanjaan keluarga seharian. Salam kerajaan Malaysia. Tolonglah kasihani kami. Kami istri-istri daripada warga negara Malaysia. Kami legal. Kami ada visa spouse. Tapi tak diakui waktu isi bensin, tetap aja dicas RM4.20 atau RM4.99. Kenapa bedanya begitu tinggi? Kalau ada IC, itu RM1.99. Kalau nggak ada IC RM4.20. Tolonglah, jangan macam ini. Kami istri bekerja. Oke, suami sudah pensiun. Atau ada lagi teman saya suami tidak bekerja. Oke, karena kecelakaan. Dan kita yang juga harus menanggung biaya bensin. Dimana kita pakai setiap harinya untuk bekerja. Harus mahal. Tolonglah kerajaan Malaysia. Sesuatu yang mudah janganlah dibuat sulit. At least visa spouse visa itu dibolehkan. Jadi kami tidak harus mubazir dalam setiap mengisi bensin. Kami harus nganterin anak. Kami harus bekerja pagi, siang, sore, malam. Terima kasih. Ya, saya tadi waktu ngisi bensin, jujur saya berasa terluka banget gitu. Karena kan suami juga perlu subsidi yang diberikan dari Malaysia yang tadinya berapa gitu, sekarang menjadi 250 gitu, bukan 300 lagi. Karena dia juga banyak ikhtiar-ikhtiar yang sedang dilakukan. Dan saya pribadi, saya memutuskan walaupun apapun keadaannya, saya berusaha semaksimal mungkin ingin mendampingi suami saya. Walaupun suami saya sudah suruh saya pergi. Karena dia gak enak hati gitu kan. Dia ngambil saya dari Indonesia, dari Jakarta dengan keadaan saya yang saya dulu bekerja di salah satu hotel besar terkenal di Jakarta. Juga saya salah satu menjadi manajer senior untuk salah satu batik terkemuka di Solo. Nah tiba-tiba kesini gitu kan dengan keadaan kayak gitu. Ya saya bilang coba kita ikhtiar, saya akan tetap ngedampingin gitulah. Walaupun memang saya terluka waktu saya tahu perubahannya kok berasa gap gitu loh. Yang tadinya oke, cicilan handphone boleh, sekarang nggak boleh karena kita nggak punya IC. Terus kita coba apply PR juga ditolak gitu kan. Katanya sih nunggu sampai kita 15 tahun lagi di sini. Ya we'll see apakah bisa nanti saya apply, karena sekarang saya ini adalah tahun ke-15 gitulah. Tapi kalau begini caranya saya tidak tertarik untuk melanjutkan itu, karena teman saya PR pun dia tetap nggak bisa karena nggak punya IC gitu kan. Dan nggak tahu ya apakah ada yang lebih baik dari itu. Tapi for me, kita udah spouse visa,
Tapi kita nggak ada istimewanya loh. Misalnya kita kita boleh cicilan handphone gitu kan. Well, terakhir saya ganti phone ke 13 iPhone pun alhamdulillah saya nggak mengutang ya guys. Alhamdulillah saya jujur saya langsung bayar tunai gitu kan. Nah, sekarang isi bensin pun kalau nggak ada isi nggak bisa.